Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Jadi, datangnya video saya kali ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk rekan-rekan ya, yang sudah memberanikan diri untuk tanam sawit di lahan rawa, di lahan gambut, dan tentunya di lahan-lahan yang sangat ekstrim ya. Jadi bisa menjadi tambahan pengetahuan. Ini adalah perkebunan saya dengan luas lahan 2 hektar. Cuman jangan kaget ya melihat dari performa setiap pokoknya yang sudah saya tanam. Ini bukan tanpa sebab kenapa seperti ini. Dan mudah-mudahan datangnya video saya kali ini bisa menjadi motivasi, bisa menambah pengetahuan untuk rekan-rekan semua ya. Jadi untuk kebun ini usia tanam sawitnya sudah kurang lebih sudah 6 tahun ya. Kenapa seperti ini untuk performanya? Terus terang untuk perkebunan ini tidak pernah sama sekali dirawat sejak ditanam ya. Alhasil untuk kebunnya seperti ini. Dan jenis varietas yang saya tanam ini dulu itu Dampi Sungai Pancur 1 ya. Karena memang saya banyak kenalan, saya tanya-tanya bibit yang cocok tadi tanam di lahan rawa ataupun lahanan ekstrim ya. Cuman setelah saya pikir-pikir untuk bibit ini sebenarnya nomor 2. Tetap saja yang utamanya adalah dari perawatannya, dari pola pemupukannya. Kalaupun kita tanam bibit unggul, bibit sertifikat, kalau lahannya kita biarkan atau terbengkalai, hasilnya akan seperti ini ya. Itu berlaku di varietas apapun, sekalipun itu varietas yang sudah terbukti dapat bertahan di lahan-lahan rawa ataupun lahan bergambut yang sangat ekstrim ya. Nah ini untuk perkebunan ini sudah terbengkalai 6 tahun lamanya. Dan ini baru 2 bulan terakhir ini saya buka kembali, saya beranikan diri. Kenapa tidak saya ganti dengan bibit yang baru? Karena mengingat untuk bibitnya ini bibit sertifikat, bibit unggul. Kalau dulunya ini bibit abal-abal sudah tentu pasti saya ganti ya. Berhubung ini bibit mahal, bibit sertifikat. Sama saja kalau untuk saya tanam kembali bibit ulang, bibit baru, untuk proses menunggunya sama 3 tahun ya. Jadi ini saya pertahankan untuk sawitnya ya, walaupun keadaannya sudah sangat memprihatinkan, tapi saya yakin ya untuk performa ke depan mudah-mudahan akan sesegera mungkin pulih, karena sudah saya buatkan untuk kebunnya sudah saya rapikan, sudah saya bersihkan. Mudah-mudahan untuk kedepannya akan cepat pulih ya. Kemudian saya sudah siapkan skema pemupukan yang baik, baik pupuk tunggal, pupuk majemuk sudah saya siapkan porsi pemupukannya. Tapi untuk awal mulai ini saya akan persiapkan untuk pupuknya, pupuk dolomit ya. Untuk pengaturan kemasaman tanahnya saya netralkan dulu. Setelah 3 bulan saya akan aplikasikan pupuk dolomit untuk mengatur pH tanahnya supaya netral kembali. Jadi dengan dosis pemberian pupuk 3 kilo ya, maksud saya 2 kilo ya untuk pemupukannya, supaya cepat netral untuk tanahnya, mengurangi zat masam tanahnya. Ini sebagian sudah ada yang saya sulam kembali, yang mati saya beri bibit baru ya. Ini di luas lahan ini 2 hektar. 2 bulan yang lalu saya benahi, saya rapikan kembali. Awal mula saya basmi untuk gulmanya, baik gulma rumput, gulma kayu. Kemudian saya datangkan alat berat untuk membuat tapak timbun seperti ini. Dan ini sudah mulai terlihat untuk kerapiannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya tidak terjangkau lagi oleh air ya. Karena memang di lahan rawa, di lahan gambut ini, yang utamanya adalah bagaimana bibit kita ini tidak terjangkau dengan air ya. Walaupun sawit ini notabene memang sangat membutuhkan kesediaan air, tapi kalau berlebih, kalau sampai mengenai pokoknya, tentunya pokok sawitnya tidak akan bertahan ya. Nah ini
Kalau untuk performanya jangan ditanya lagi ya, sangat buruk sekali, sangat memprihatinkan sekali. Sudah 6 tahun lamanya tidak sama sekali terurus ya, tidak terkena pupuk, jadi makanya seperti ini. Nah ini. Jadi untuk rekan-rekan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Sekiranya ada problem yang buruk jangan diikuti ya. Sebenarnya untuk tanam sawit di lahan rawa, di lahan gambut, di lahan ekstrim ini sangat tepat sekali kalau kita dapat memporsikan pemupukannya, perawatannya. Itu untuk performa sawitnya, performa buahnya akan luar biasa hebat ya. Karena rekan-rekan saya juga di sini banyak tanam di lahan rawa, dan mereka ini banyak sekali yang sudah menuai kesuksesan ya, dari jari payahnya merawat perkebunan sawit di lahan rawa ataupun lahan gambut seperti ini. Jadi utamanya ini adalah bagaimana kita mengantisipasi ya, supaya air tidak menggenangi pokok. Itu yang pertama. Yang kedua, kita porsikan pemupukannya yang baik, yang rutin. Kalau kita dapat membeli pupuk majemuk sesekali tidak masalah. NPK Mutiara 1616 itu pupuk yang sangat kaya akan unsur hara yang komplit ya, yang dibutuhkan sawit. Kalaupun rekan-rekan terbatas keuangannya, bisa menggunakan pupuk tunggal. Jadi yang penting intinya setiap 3 bulan sekali kita dapat melakukan pemupukan, atau selama 1 tahun ini kita aplikasikan pupuk 3-4 kali ya, agar performa sawit kita nanti akan baik, performanya pokok sawitnya baik, kemudian buahnya bisa kita harapkan ya. Dan ini jadi kenapa saya memilih merawat kembali dan tidak mengganti dengan bibit yang baru? Jawabannya adalah simpel sekali. Sama-sama menunggu ya. Kalau kita ganti bibit baru, kita artinya masih menunggu lagi selama 3 tahun. Kalaupun tidak saya ganti ini, karena saya yakin saya dapat bisa menyelamatkan untuk performa sawit ini akan normal kembali ya, walaupun keadaannya sekarang seperti ini. Nah ini nanti setelah 3 bulan, ini 1 bulan lagi saya akan pupuk ya. Ini baru 2 bulan kita benahi lahan ini, tinggal 1 bulan lagi kita aplikasikan pupuk penetral zat masam tanah dulu, yaitu kita menggunakan pupuk dolomit ya. Nah, jadi untuk rekan-rekan, jangan jadikan patah semangat ya untuk melihat video ini, jadikan motivasi. Jadi tanam sawit di lahan rawa, di lahan gambut ini, itu sebenarnya sangat luar biasa sekali kalau kita dapat memporsikan lahan kita, memporsikan pupuknya. Jadi utamanya adalah bagaimana kita tidak membiarkan air ini menyentuh dari pokok sawit kita ya. Sekalipun sawit ini sejatinya membutuhkan kesediaan air yang cukup, cuman kalau sangat berlebih mengenai pokoknya ini bisa membuat sawitnya stres ya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk perhatikan juga untuk skema pemupukannya. Jadi untuk lahan rawa, lahan gambut ini beda dengan lahan mineral, lahan darat ya pada umumnya. Jadi kita utamakan pupuk di sini tuh pupuk penetral zat tanah atau masam tanah ya. Sesering mungkin kita aplikasikan pupuk organik yang dapat membantu kemasaman tanah turun ya. Jadi sering mungkin kita aplikasikan pupuk dolomit, organik, kemudian disusul dengan skema pemupukan yang lain, bisa pupuk tunggal, SP36, bisa banyak lagi ya mereknya ya. Nanti kalau saya sebutkan satu persatu, dikiranya saya promosikan pupuk ya. Jadi saya malah senang sebenarnya di lahan rawa ini pemupukannya. Setelah dolomit ini saya hantam dengan pupuk majemuk dari NPK Mutiara dengan dosis pemberian pupuknya 1-2 kilo. Kita sesuaikan dari keadaan sawitnya ya. Oke, tidak panjang lebar lagi saya sampaikan dalam video ini. Nanti ketika sawitnya ini sudah pulih, sudah normal, saya akan buatkan videonya lagi. Ya walaupun selama menunggu hasil sawitnya ini normal, saya akan sering juga memvideokan untuk perkebunan ini supaya menjadi tambahan pengetahuan untuk rekan-rekan yang belum mengetahui ya tentang
tanam sawit di lahan rawa, di lahan gambut. Dan perlu diingat, bukan saya menggurui, bukan saya maha mengetahui. Niat saya ini hanya sharing, kita belajar sama-sama ya untuk menjadi petani kelapa sawit yang sukses dan berhasil. Oke, saya ucapkan mohon maaf apabila dalam video saya ini banyak sekali kekurangan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan hadir nonton dalam video saya kali ini. Mudah-mudahan untuk rekan-rekan yang lagi berjuang tanam sawit di lahan rawa, di lahan gambut, di lahan ekstrim, dan di lahan-lahan lainnya, semua diperlancar, tidak ada suatu halangan apapun. Pokok sawitnya tumbuh subur, kemudian nanti performa buahnya bisa selalu lebat ya. Amin. Dan saya tutup, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.